Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami yang berjudul yaitu Blockchain Fashion Consent Management, implementasi konsep HashChain sebagai mekanisme integritas data dengan pendekatan filosofi Private Permission Ledger Hyperledger Fabric. Kemudian untuk pendahuluannya yaitu latar belakang dan urgensi masalah. Latar belakangnya yaitu kelemahan rekam fisik, yaitu banyak instansi kesehatan masih mengandalkan lembar konsen kertas konvensional yang rentan hilang, rusak, atau terselip. Selain itu, proses administrasi manual memakan waktu yang lama dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi medis yang krusial. Kemudian untuk urgensi masalahnya itu ada kurangnya transparansi. Pasien sebagai pemilik data sensitif seringkali buta terhadap siapa, kapan, dan tujuan apa data kesehatan mereka diakses oleh pihak luar atau staf medis. Hal ini memicu penurunan tingkat kepercayaan pasien terhadap sistem informasi rumah sakit. Kemudian landasan teori, pendekatan filosofis Hyperledger Fabric. Yang pertama yaitu ada Private Permission Ledger, yaitu mengadopsi prinsip blockchain tertutup di mana identitas seluruh partisipan, petugas, dokter, dan pasien terverifikasi secara ketat demi mematuhi regulasi privasi data medis. Kemudian ada Immutable Audit Trail, yaitu setiap histori, persetujuan, dan riwayat akses direkam secara mutlak dan kronologis tanpa kemungkinan manipulasi sepihak oleh administrator sistem sekalipun. Kemudian ada efisiensi resource dan kecepatan, yaitu mengganti beban komputasi blockchain publik seperti Consensus POW dengan struktur HashChain SHA-256 lokal yang cepat namun menjamin konsistensi aset. Ini merupakan contoh seperti di gambar. Selanjutnya ada analisis sistem, yaitu matriks permasalahan dan solusi digital. Yang pertama seperti identifikasi masalah. Pasien tidak mengetahui akses data medis, kemudian nampak masalah rendah transparansi. Solusi yang diusulkan yaitu menyediakan riwayat dan pelacakan akses digital. Kemudian implementasi modul data access request. Selanjutnya itu identifikasi masalah, persetujuan tindakan manual atau kertas. Kemudian dampak masalahnya proses lambat. Solusi yang diusulkan yaitu digital fashion consent dan canvas signature. Kemudian implementasi modulnya itu konsen dan signature. Dan identifikasi masalah selanjutnya itu riwayat persetujuan sulit dilacak kembali. Dampak masalahnya itu gagal audit medis. Terus solusi yang diusulkan yaitu audit trail otomatis merekam seluruh aktivitas. Kemudian implementasi modulnya yaitu audit log modul. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah terakhirnya yaitu risiko manipulasi data sepihak. Dampak masalahnya integritas rendah dan solusi yang diusulkan yaitu HashChain SHA-256 atau keterkaitan hash, dan implementasi modulnya yaitu HashChain entry. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini ada 5 fokus masalah utama penelitian. Yang pertama ada sistem berbasis web, yaitu bagaimana membangun sistem berbasis web yang Anda guna mendigitalisasi proses pasien konsen konvensional. Nomor 2 yaitu ada transparansi akses, yaitu bagaimana mempermudah pasien memantau pihak mana saja yang mengajukan akses terhadap rekam data kesehatannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada audit trail otomatis, yaitu bagaimana merancang arsitektur pencatatan log audit yang mutlak tanpa kemungkinan manipulasi. Kemudian nomor 4 yaitu integritas HashChain, yaitu bagaimana mengimplementasikan algoritma keterkaitan enkripsi SHA-256 guna memverifikasi integritas konsen. Kemudian yang terakhir yaitu kemudahan adopsi, yaitu bagaimana merancang sistem berkeamanan tinggi bagi rumah sakit tanpa beban implementasi blockchain publik. Sekian, terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitiannya. Pertama, tujuan pengembangan sistem.
Tujuan umum itu membangun aplikasi secure, package, data access, dan consent management system berbasis web yang meningkatkan keamanan, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi administrasi rumah sakit secara komprehensif. Yang berikutnya, tujuan khusus. Pertama, menyediakan modul digitalisasi persetujuan pasien. Kedua, mengimplementasikan tanda tangan digital berbasis HTML Canvas. Menerapkan struktur hash chain SH 256 untuk menjaga keaslian data. Terakhir, menyediakan modul pencatatan aktivitas pengguna audit trial secara real time. Itu secara real time harus ada pada tujuan khusus, soalnya kita menyediakan langsung secara real time di rumah sakit. Berikutnya, sini ada batasan masalah, ruang lingkup, dan batasan proyek. Sini ada framework dan platform web. Sistem ini dikembangkan secara modular dalam bentuk aplikasi web responsif menggunakan framework Django atau dalam kurung Python. Yang ada batasan proyek: penyimpanan database lokal, penyimpanan data relasional, mengandalkan SQLite database yang mendukung transaksi ACID penuh untuk kebutuhan pengembangan. 3. Implementasi kriptografi lokal. Sistem tidak membangun menode Hyperledger Fabric penuh, melainkan merepresentasikan fungsi ledger immutable lewat hash chain SH256 lokal yang ada di tujuan khusus sebelumnya. Terakhir, tanpa integrasi eksternal eksklusif. Saat ini belum terintegrasi dengan pihak ketiga eksternal seperti BPJS Kesehatan, Electronic Medical Record Nasional, atau platform Satu Sehat. Berikutnya, arsitektur 3 lapis atau 3 tier. Pertama itu presentation layer atau front end. Terbuka web interaktif yang diakses oleh dokter, petugas, dan pasien dibangun menggunakan kombinasi HTML5, JS3, dan framework Bootstrap 5, serta modul JavaScript interaktif untuk merekam goresan tanda tangan digital. Kedua, application layer, logic backend, berjalan menggunakan engine Django yang ada di Python sebagai pengendali logika bisnis utama. Juga bertanggung jawab terhadap autentikasi pengguna, otorisasi role, pemrosesan transaksi data pasien, eksekusi pembuatan hash chain, dan penulisan otomatis log audit. Sini ada database layer atau storage, SQLite, dan DBMS terintegrasi yang berfungsi mengelola persistensi data relasional, menampung data pengguna, data pasien, dokumen, persetujuan tindakan medis, dan jejak aktivitas audit log, serta deretan enkripsi hash chain. Sini ada perancangan pembagian modul sistem fungsional. Yang pertama, authentication, mengamankan sistem dan verifikasi login administrator, pembatasan otorasi menu, dan pengamanan session pengguna. Ini wajib ya di project ini. Yang kedua ada patient dan consent, pusat kendali CRUD, rekam data identitas pasien, jenis persetujuan tindakan medis, dan validasi digital signature pasien. 3. Audit trail log, secara transparan dan otomatis merekam setiap peristiwa di sistem seperti login, input data, serta perubahan parameter consent. Sini ada kriptografi ya, mekanisme pengamanan rantai hash. Integritas rekursiv SH256, siap pembuatan dan modifikasi persetujuan baru, menguji hash dari data sebelumnya secara matematis, membentuk rantai integritas logis. Kedua, deteksi instan kerusakan rantai. Jika ada entry data di tengah rantai yang diubah paksa tanpa izin, maka verifikasi hash selanjutnya
akan patah secara instan. Sini ada gambarnya SH256, konsep dari SH256. Kerja lingkungan implementasi teknologi. Ini spesifikasinya. Komponen-komponennya udah berapa ini? Dan keterangan spesifikasi teruji. Saya akan sebutkan. Sistem operasi pengembangannya itu Microsoft Windows 11 Enterprise. Bahasa pemrograman utama yang kita pakai Python yang versi 3.14. Web Application Framework, kita pakai application web Django yang versi 6.0. Database Management System SQLite terintegrasi transaksi aset konsisten tinggi. Teknologi enkripsi integritas. Ini algoritma SH256 untuk struktur enkripsi hash chain. Teknologi antarmuka front end. Ini paling umum digunakan. HTML5, Semantic, CSS 3, Custom 6, Bootstrap 5, dan JavaScript Canvas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Isyan Chandra. Sekarang evaluasi sistem black box testing. Kasus ujinya berhasil 100%. Metodologi pengujian input-outputnya, pengujian difokuskan pada validasi fungsionalitas antarmuka dan respon sistem tanpa memerlukan pembongkaran struktur kode program internal. Nah, ini ada 8 modul utama terbukti berfungsi. Fungsi login, pencatatan rekam medis, input pattern, persetujuan tindakan medis, canvas signature, sehingga pembentukan kain lolos uji fungsional. Tabel rekap skenario pengujiannya yaitu seperti ini. Ada 4. Yang pertama, autentikasi akun administrator. Hasil keluaran yang diharapkan adalah sistem mengizinkan masuk ke dashboard utama jika data login valid, sukses 100%. Lanjut, yang kedua, ada skenario pengujian. Yang kedua adalah pendaftaran pasien baru atau CRUD. Rekam identitas pasien tersimpan akurat dan presisi di database. Status ujinya adalah 100%. Lanjut, ketiga, pembentukan digital signature. Hasil keluaran yang diharapkan adalah tanda tangan dari kanvas HTML5 terikat dengan berkas persetujuan. Status ujinya adalah 100%. Nah, lanjut, yang nomor 4, ada generasi hash chain SHA256. Keterkaitan matematis antar konsen terjalin kokoh dalam daftar ledger. Status ujinya adalah 100%. Nah, ini adalah kesimpulan akhir implementasi proyeknya. Transformasi digital terwujud. Sistem berbasis Django berhasil merubah administrasi kertas konvensional yang inefisien menjadi dokumen digital yang rapi dan terorganisir. Nah, sekarang integritas data terjamin mutlak, seperti penerapan algoritma keterkaitan enkripsi SHA256 menjamin data konsen tidak dapat diubah secara sepihak tanpa merusak keabsahan rantai hash. Kemudian ada transparansi dan audit sederhana, seperti audit log mencatat riwayat aktivitas pengguna secara otomatis sehingga rumah sakit siap menghadapi proses audit hukum medis sewaktu-waktu. Nah, ini saran dan pengembangan lanjutan, seperti implementasi multi-role, mengembangkan hak akses spesifik di sistem agar dokter, petugas, dan pasien memiliki akun mandiri untuk memberikan atau menolak persetujuan secara real time. Lanjut ke integrasi sistem eksternal, seperti mengintegrasikan sistem dengan elektronik medical record nasional, BPJS Kesehatan, dan platform
Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan RI. Nah ini ada transisi ke blockchain interface, meningkatkan hash model coin lokal menjadi jaringan blockchain terdistribusi penuh menggunakan node Hyperledger Fabric asli seiring bertambahnya skala pelayanan rumah sakit. Nah, sesi tanya jawab. Ini sumber gambar pendukungnya dan Mixer. Ya, seperti itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan mencoba mendemokan aplikasinya di mana ini adalah aplikasi blockchain pasien concert manajemen yang bertujuan mendigitalisasi proses persetujuan tindakan medis serta menjaga integritas data menggunakan mekanisme hashchain. Kita di sini untuk tampilan loginnya ya. Pertama kita coba login. Di sini untuk tampilan dashboardnya, yang pertama di sini ada akses data, riwayat pasien, konsen tindakan, hashchain, jenis konsen, kemudian audit. Yang pertama kita di sini masuk ke akses data, dimana di sini nanti akses data ini pasien membuat permintaan, dimana kita isi di sini nama pasiennya siapa, atas pasien siapa. Misalnya kita buat di sini ada Ahmad Fauzan, tipe yang mau dianuin apa, persetujuannya apa, penggunaan data, terus tindakan medis dan sebagainya. Di sini saya sudah buat contoh satu ya. Di sini ada Dilan 1991, pemeriksaan penyakit. Tujuannya itu untuk pemeriksaan penyakitnya itu yang dikelola oleh admin, diminta oleh admin. Kemudian kita lanjut ke riwayat pasien, dimana di sini belum ada riwayat pasien yang belum mendapatkan akses di sini. Kemudian di sini ada daftar pasien. Di sini kita sebagai admin bisa menambahkan pasien. Yang pertama di sini ada nomor NIK pasiennya, kemudian di sini ada full name-nya siapa, di sini ada tanggal lahir, di sini ada nomor telepon, email, kemudian alamat. Kemudian yang selanjutnya itu konsen tindakan. Misalnya kita buat konsen, atau pasiennya atas nama siapa, kemudian konsen tipenya tipe apa, kemudian dokternya siapa. Di sini belum saya isikan dokter. Kemudian prosedur nama prosedurnya apa, kemudian deskripsi prosedurnya apa, kemudian risknya ini kayak masalah gejalanya apa, alternatifnya apa. Terus yang terakhir di sini sebelum yang terakhir di sini ada hashchain, di mana data-data yang sudah didaftarkan tadi kita buat menjadi hashchain atau kita menggunakan algoritma hash atau SHA, Secure Hash Algorithm, di mana data-data tadi yang kita tulis di sini berubah menjadi angka dan huruf-huruf istimewa. Kemudian di sini ada jenis konsen, kita bisa tadi memasukkan lagi ada tambahan jenis baru atau tidak konsennya. Kalau ada tambahan jenis baru konsen, di sini kita tinggal tambah nama konsennya apa, deskripsinya apa, tinggal disimpan. Kemudian yang terakhir di sini ada audit, dimana audit ini riwayat-riwayat login atau mendaftarkan permintaan akses, konsen persetujuan berbagi data dibuat, dan lain segalanya. Intinya di sini itu semuanya isinya tentang riwayat-riwayat. Mungkin sekian untuk demonya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.